Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Topandi. Saya salah satu dosen tetap program studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang teknik kimia dan rekayasa polimer, salah satunya mata kuliah pengetahuan bahan dengan kode TK22205 yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki peran fundamental dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai klasifikasi dan karakteristik berbagai jenis material teknik, baik logam, keramik, maupun polimer dan komposit. Pemahaman ini penting untuk mendukung kemampuan analisis, perancangan, serta pemilihan material yang tepat dalam industri manufaktur dan polimer. Adapun capaian pembelajaran utama CPMK dari mata kuliah ini meliputi yang pertama, menumbuhkan sikap tanggung jawab profesional dalam bidang keahlian, mendorong mahasiswa berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan teknis, kemudian menguasai konsep teoritis, struktur, dan sifat bahan teknik serta aplikasinya dalam rekayasa kimia polimer. Saya menggabungkan pendekatan pembelajaran berbasis student-centered learning yang menggabungkan metode ceramah, diskusi, tugas individu dan kelompok, serta presentasi. Materi ini diajarkan secara bertahap, mulai dari klasifikasi bahan industri, perilaku mekanik dan kegagalan material, korosi dan pengendaliannya, struktur dan sifat material keramik, struktur dan mekanisme kekuatan polimer, transformasi fasa hingga material komposit. Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui kuis, tugas UTS, dan UAS dengan bobot yang seimbang, yaitu 30% tugas dan kuis, 35% UTS, dan 35% UAS. Seluruh proses pembelajaran juga memperhatikan penerapan prinsip green chemistry dan integritas akademik. Saya percaya bahwa penguasaan terhadap pengetahuan bahan akan menjadi fondasi utama bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia industri polimer yang dinamis. Demikian pengenalan singkat dari saya dan mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sudah siap nih ya belajar pengetahuan bahan ya? Oke. Kita kan kemarin di pertemuan pertama sudah membahas tentang apa sih tujuan pengetahuan bahan, ya kita udah belajar jenis bahan seperti apa. Nah sekarang kita akan melanjutkan menuju ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang transformasi fasa ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi intinya, kita lihat dulu apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang pendahuluan dulu. Nanti kita akan pelajari tentang konsep fasa, lalu ada keseimbangan fasa, binary phase diagram, dan binary phase diagram. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu transformasi fasa? Ya, silakan. Perubahan. Perubahan apa? Bentuk, struktur. Nah, bentuk, struktur, terus apa lagi? Oke, udah bagus. Ada perubahan bentuk dan struktur. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Perubahan bentuk, struktur, dan suhu. Suhu dari apa? Dari suhu rendah ke suhu tinggi. Oke. Teman-teman itu sudah betul. Namun kita lebih spesifik lagi karena kita belajar di teknik kimia polimer. Berarti kita akan lebih spesifik bahan-bahan polimer dan bahan-bahan kimia. Jadi yang kita akan pelajari itu adalah perubahan struktur, bentuk, betul. Faktornya nanti akan dipengaruhi oleh temperatur, oleh tekanan. Nah, yang berubah itu apa? Yaitu bahan-bahan kimia yang biasa kita akan gunakan nanti ya ketika kita kuliah, nanti kalian masuk web, atau bahkan ketika nanti kalian lulus di industri penggunaannya seperti apa, ya. Nah, diagram fasa itu biasanya menjadi tolak ukur untuk kita.
sebagai seorang lulusan teknik kimia adalah menentukan fase apa nanti yang akan digunakan ketika bahan baku yang digunakan dalam suatu proses, gitu ya. Oleh karena itu, diagram fase ini perlu kita pelajari agar kita tahu nih, kalau misalkan contoh air, kalau misalkan temperaturnya 100, tekanannya 1 bar, itu fasenya apa? Cair kah, es kah, padat atau gas, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh jenis ini ya, diagram fase. Kita bisa lihat ya, di sini ada air. Jadi kalau misalkan diagram fase itu kita bisa melihat ada 3 garis di sini ya. Ada 3 garis, 3 line. Nah, di mana setiap wilayahnya itu ada berbagai macam jenis fase. Misalkan di sebelah kiri kalian bisa lihat pada kondisi tertentu dari titik temperatur di bawah 0 derajat, pada tekanan 0 sampai 1000 ya, 1000 atm itu fase air adalah padat dalam bentuk es. Nah, kemudian pada temperatur 0 sampai 100 lebih ya, 110, tapi tekanannya mulai dari 0,01 sampai 1000 atm itu fasenya adalah cair. Nah, tapi kalau misalkan tekanannya di bawah 10 tapi temperaturnya sampai misalkan di bawah 10, di sini kita bisa tarik nih. Misalnya contoh 1 atm tapi temperaturnya 100, ternyata air itu ada di fase steam, vapor atau steam ya, gas ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, definisi fase. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah dengar kan fase itu apa? Cair, gas, padat. Nah, selain air, kira-kira apa yang punya 3 fase di sini? Bahan-bahan apa yang punya 3 fase? Ada yang bisa sebutkan satu aja? Ya, Logam. logam. Contohnya logam apa nih? Ag. Ag. Oke, contoh logam Ag. Ag bisa mempunyai 3 fase. Jadi nanti kita juga akan pelajari ya. Jadi ada contoh-contoh logam. Jadi nanti selain fase yang kita tahu kan tadi, air itu adalah fase liquid, ya fase cair ya. Selain fase cair yang sekarang yang kita belum tahu, ternyata logam itu punya 3 fase juga. Gitu. Nah, nanti juga kita pelajari juga selain logam, mungkin nanti kita akan masuk ke lebih spesifik lagi adalah polimer. Nah, kita bisa pelajari polimer itu juga punya fase-fase tertentu. Nah, dalam ilmu industri atau ilmu material kita ya, biasanya kalau main pengetahuan nanti kita mempelajari material ya. Dalam ilmu material, konsep fase ini sangat penting untuk tahu bagaimana nantinya produk kita akan dibentuk seperti apa. Gitu kan? Contoh misalkan kita bikin kabel, misalnya gitu kan. Kabel pasti kan rubber awalnya kan. Gimana caranya supaya bentuknya seperti kabel? Kan nggak mungkin misalkan dari padat tiba-tiba bentuknya kotak langsung dimasukin tembaga, ya kan? Caranya apa? Ya nanti harus diubah dulu pasnya dari padat bentuk lewehan dulu, lalu dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu nanti dari cair diubah lagi ke padat. Dengan cara apa ya? Kita bisa lihat nanti kondisi operasinya berdasarkan dari diagram fase tersebut, ya. Lalu di sini juga kita akan lihat ada beberapa karakteristik fase ya. Yang pertama, karakteristik fase itu adalah komposisinya seragam. Jadi semua bagian dari fase itu memiliki komposisi kimia yang sama. Ya, contohnya tadi air, berarti semua komposisinya adalah air, gitu ya. Terus ada struktur kristal yang homogen. Jadi jika fase dalam keadaan padat, maka atom-atomnya tersusun pada pola kristal yang seragam. Lalu selain itu juga ada sifat mekanik dan fisik yang sama, dan yang terakhir adalah batas fase yang jelas. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya dari grafik ada 3 fase. Jadi jenis-jenis fase itu berdasarkan wujudnya ada 3. Yang pertama adalah padat, ada fase cair, ada fase gas. Berdasarkan visual, perbedaannya apa nih kira-kira? Cair, padat, dan gas. Kalau sebagai lihat, jadi apa? Bentuknya, ya pasti dari visual, dari bentuknya. Selain visual, yang bisa membedakan ketiga fase ini apa? Apalagi nih? Kerapatan, densitas, ya. Karena misalkan contoh aja kita balik lagi ke air yang paling gampang ya. Air misalkan padat, fase padat, cair dan gas itu memiliki kerapatan dan densitas yang berbeda. Nah,
Karena tadi pengaruhnya apa tuh yang mempengaruhi fase ini tadi? Oke, saya jelaskan dulu nih keseimbangan fasa. Jadi keseimbangan fasa itu biasanya didefinisikan itu berdasarkan energi bebas Gibbs. Ya, jadi biasanya kita kalau misalnya keseimbangan dinilai dari mana? Dinilai dari nilai energi Gibbs-nya. Nah, kalau misalkan suatu energi bebasnya berada pada nilai minimum, maka kombinasi tertentu kayak tekanan, temperatur, komposisinya itu berarti kondisi tersebut berada dalam fase setimbang. Tapi kalau energi Gibbs tinggi, berarti itu tidak setimbang. Justru berarti kalau ingin kita pengennya bahan itu ataupun komposisi kita pengennya dalam kondisi yang setimbang, berarti harus minimum mendekati nol. Gitu secara general. Nah, keseimbangan fase itu ada sistem namanya sistem multi komponen, di mana dalam sistem ini suatu komponen itu bisa mempunyai lebih dari satu fase keseimbangannya. Gitu ya. Contoh sederhananya misalkan larutan gula itu dalam air berada dalam keseimbangan jika jumlah gula larutnya itu konstan dan tidak mengalami perubahan dengan waktu. Maksudnya seperti apa? Jadi fasenya itu tetap pada waktu tertentu dalam larutannya, gitu ya. Selain itu juga contohnya misalkan ada paduan logam, ada keseimbangan fase solid-solidnya seringkali terjadi, di mana nanti dipengaruhi oleh keseimbangan suhu tertentu. Nah, selain itu juga contohnya mungkin nanti ada keseimbangan sistemnya cair padat atau misalkan gas cair atau gas padat dan lain-lain. Jadi memiliki lebih dari satu fase pada kondisi tertentu. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat nih kalau misalkan dari grafik itu kan tadi ada 3 fase ya yang air. Nah, misalkan ada titik kritikal. Kritikalnya di mana nih? Titik pas garisnya. Nah, ini tadi kita udah sekilas sedikit ya melihat bagaimana cara membaca diagram fase. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram fase tadi air juga sebenarnya ya. Nah, bagaimana cara kita bisa membaca diagram fase yang disebut dengan binary phase diagram? Kenapa disebut binary phase diagram? Jadi diagram yang menunjukkan satu komponen, di mana faktor yang mempengaruhinya hanya temperatur dan suhu. Ini adalah salah satu diagram fase yang paling simpel, paling sederhana, yang mudah dipahami. Bagaimana cara bacanya? Nah, di dalam diagram fase itu ada yang namanya triple point. Di mana titik triple point itu? Nah, kita bisa lihat nih di derajat dan 0,01 BTS. Kenapa ini disebut triple point? Karena triple point ini adalah titik bertemunya adalah ketiga fase. Berarti ada titik keseimbangan 3 fase. Gitu. Berarti di sini di mana padatnya ada, cairnya ada, gasnya ada. Gitu. Lalu ada juga yang disebut dengan critical point, titik kritis. Di mana titik kritisnya? Garis mana? Lebih dari 10. Berarti di titik ini ya. Nah, ini adalah critical point, di mana ketika sudah mencapai titik critical point ini tidak bisa dibedakan satu sama lain. Entah ini ada di fase mana nih. Karena kalau sudah maksimumnya gitu. Jadi sekitar lebih dari 110 ya. Tekanannya gitu. Oke. Nah, tadi kita ngomongin masalah binary phase diagram. Nah, sekarang kita berbicara tentang binary phase diagram. Nah, sebelum sampai sini yang unary tadi ada pertanyaan nggak? Paham ya? Kalau yang unary ya, karena kita hanya membaca dari satu komponen dengan 3 perubahan fase. Nah, sekarang kita berbicara tentang binary phase diagram. Nah, binary phase diagram ini karena dia mencampurkan multi komponen, rata-rata 2 ya, kalau misalkan ngomongin masalah binary, sehingga selain faktor temperatur dan tekanan itu ada yang namanya composition, ya, komposisi. Jadi komposisi dari kedua komponen atau material yang akan digunakan sehingga proses pencampuran. Nah,
contohnya ini adalah diagram fase copper nikel. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh dari PMS diagram untuk bahan copper dan nikel, di mana pada diagram ini yang kita ketahui adalah komposisi nikelnya berapa persen, ya kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, dan juga temperatur operasinya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih kita penentuan jumlah fasenya? Nah, kita ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah identifikasi fase dalam diagram fase yang sudah dapatkan. Nah, di sini ya kita identifikasi dulu. Ini diagram fase apa nih? Nikel. Nikel apa nih? Nikel copper ya. Oke. Nah, identifikasi fase dalam diagram fase kita identifikasi dulu nih. Ada fase apa di sini? Kita lihat nih di diagram ini. Ada fase liquid dan bukan solid. Ini alpha. Nah, alpha itu kita nggak tahu. Kita tidak bisa mendefinisikan ini padat apa liquid. Nah, ini bisa jadi campuran. Makanya fase itu nanti ketika kita udah mau binary itu ada alpha, beta dan lain-lain, karena kita tidak tahu ini dalam fase apa pencampurannya, karena kita sudah ngomongin multi komponen ya. Lalu yang kedua itu adalah metode penentuan komposisi fase. Jika hanya satu fase hadir pada satu titik dalam diagram fase tersebut, maka komposisi fase tersebut sama dengan komposisi total paduannya. Nah, jika terdapat dua fase kesetimbangan, nah ini ada berapa fase kesetimbangan? Ada dua, ya kan? Ada dua, ada liquid dan alpha, ya kan? Nah, kita lihat ada perpotongannya enggak? Ada daerahnya enggak? Ada. Nah, kita bisa lihat daerah ini adalah daerah pertemuan antara fase liquid dan fase alpha. Makanya di sini disebut dengan alpha plus liquid. Makanya itu adalah fase campurannya. Oke. Nah, kita tentukan dulu nih. Misalkan kita pengen nikelnya itu pada komposisi tertentu. Tentukan titiknya. Mau posisinya berapa? Kalau misalnya ini contohnya berapa ya? Nah, misalnya kita contoh titiknya adalah di sekitar berapa? 35 ya, di 35%. Tapi kita ambil ingin kita pada fase apa yang kita inginkan, gitu kan? Pada fase misalkan alpha dan liquid dengan temperatur kondisi operasinya sekitar 1250 derajat Celcius. Berarti titiknya adalah titik B-nya, ya. Dan kita pengen tahu kalau misalkan pada fase ini dan pada temperatur sekian 1250 komposisinya berapa sih si nikelnya, gitu kan, fraksi massa nikelnya pada fase cair dan fase padat, pengen berapa, gitu kan. Oleh karena itu kita tentukan dulu titiknya, titik B, terus kita buat tie line ya. Kita bisa lihat di grafik, kita buat garis lurus yang memotong antara kedua garis keseimbangan. Kita buat garis tie line di sini. Nah, ketika kita buat garis ini, kita mendapatkan 3 titik, ya kan? Titik B, titik yang berpotongan tie line dengan liquid, dan yang berpotongan dengan yang alpha. Kita tarik titik tersebut ke bawah sehingga kita bisa mengetahui fraksi masanya berapa pada fase-fase tertentu. Sehingga pada fase titik B itu kita sebut sebagai CO. Nah, kalau misalkan di titik kesetimbangan liquid kita sebut sebagai CM, sedangkan pada fase alpha itu kita sebut sebagai CA. Di mana C0 ini atau CO ini pada titik B ini adalah komposisi total paduannya, ya kan? Berapa persen tadi? 35%, ya kan? Sedangkan CL ini adalah komposisi pada fase cair, liquid, batas liquid. Kira-kira berapa nih? Misalkan di sini 32%, gitu kan? Lalu pada fase alpha kita bisa tarik ke bawah. Kira-kira itu berapa tuh? 43 misalkan ya, 43%. Kita dapatkan 43%. Nah, langkah berikutnya untuk mengetahui fraksi, berapa sih fraksi massa cairannya, berapa fraksi padatannya atau alpha-nya. Kita hitung dengan rumus yang sudah dicantumkan di sini.
Yaitu kalau kita pengen cari fraksi massa cairnya, kita hitung dari rumus WL sama dengan S per R plus S, dan diturunkan lagi sehingga dapatkan persamaannya itu WL sama dengan CA min C0 per CA min CL. Dapatlah WL. Lalu W alpha-nya dari mana? Cara menghitungnya? Bisa satu. Iya, karena fraksi itu totalnya adalah 1. Ya. Jadi bisa dihitung, tadi kan sudah dihitung nih. Tadi diketahui berapa sehingga didapatkan nilai WL-nya itu 0,68. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau menghitung W alpha-nya juga rumusnya ada, yaitu C0 minus CL per C alpha minus CL. Tapi lebih gampangnya lagi karena kalian udah hitung WL-nya tadi, tinggal hitung saja WA-nya sama dengan 1 dikurangi WL, sehingga didapat 0,32. Oke, sampai sini ada yang paham? Enggak? Gimana? Itu kan di situ kita harus bikin lain-lainnya dulu. Iya. Nah, itu kan di caranya kan harus di suhu tertentu. Nah, suhunya itu bebas atau misalkan nanti di soal itu diketahui suhu. Nah, kalau di soal pasti diketahui kalau saya soalnya. Tapi kalau misalkan di industri nih, case-nya misalkan di industri, karena kan biasanya di industri itu bikin produk apa nih dari nikel ini dan dibutuhkan speknya berapa, misalkan gitu ya. Ternyata mungkin alatnya maksimumnya atau optimnya pada temperatur sama misalkan 1250, sehingga kita mau nggak mau di titik 1250 pengen tahu nih fraksi padatan sama cairnya berapa gitu, makanya bisa di titik ini. Tapi kalau misalkan dari industri, misalkan di sini saya pengennya komposisinya sekitar 35% misalkan nikelnya, tapi kondisi operasinya itu di 1300, fasenya apa? Di fase apa coba kalau misalkan 1300? Liquid, karena misalkan 35%, 1300 itu udah di atas ini, ya kan? Sudah tidak turun di sini, tapi udah di atas ini, berarti pasti udah liquid. Jadi kita nggak perlu lagi hitung fraksi, udah pasti 100% liquid, gitu kan? Pada komposisi nikel 35%. Sama hal yang terbalik, misalkan pada 35% saya pengennya temperaturnya misalkan di 100 derajat Celcius, pastinya di mana? Di apa atau di pada? Udah pasti fraksinya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pengennya pada komposisi nikel 35% itu campuran, misalkan gitu, campurannya berapa, misalkan fraksinya pengennya, ya kita hitung. Kalau misalkan bisa dibalikin lagi sih sebenarnya, mau temperatur berapa, fraksinya sekian-sekian, ya kita hitung. Hitungnya dengan cara hitung. Ya, coba siapa yang mau ngerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Oke, boleh silakan. Cepat-cepat dia dapat. 3 orang depan. Oke, coba kita lihat ya. Coba kalian langsung kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 di whiteboard. Ya. Kita bahas bareng-bareng. Kita lihat nomor 1. Hitunglah komposisi fase padat W alpha dan WL pada temperatur 1200 Celcius dengan komposisi nikel 23%. Berarti kita bisa lihat di sini dapat angkanya berapa? C0-nya pasti 23% ya. Kita bisa lihat di sini ya, ketika ya dari depan sini ya. 23%, 1200 derajat Celcius. Berarti kurang lebih di sini ya. Iya. Ya kan? Dapat C0. Terus kita buat tailline sama seperti di whiteboard ini yang dikerjakan oleh teman kalian ya. Nah, kita dapat tailline, akhirnya dapat nilai CL dan nilai C alpha. Dapat nilai CL-nya berapa kalau misalnya di sini dari 1200 tarik ke kiri 20 ya kan? Sedangkan CL-nya berapa kalau ditarik ke bawah? 28 lah ya kita ya. Jadi dapat C0-nya itu 23, CL-nya 20 dan C alpha-nya adalah sekitar 28. Kita hitunglah tadi pakai rumus apa WL sama dengan C alpha min C0. Ya, kita lihat di whiteboard. C alpha min C0 per C alpha min CL. Oke, tinggal masukin angkanya, dapatlah
fraksinya yang WL-nya adalah 0,625. Berarti W alpha nya sebenarnya jalan pintasnya adalah tinggal 1 dikurangi WL, ya kan? 1 dikurangi 0,625 yaitu 0,375, atau dengan masukin rumus lagi, yaitu W alpha sama dengan C0 minus CL per C alpha minus CL, dapat juga sama 0,375. Berarti nomor 1 udah benar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, fase nikelnya itu 40. Berarti di sini ya, 40 pada temperatur 1250. Berarti di sini C0-nya masih 40, 0,4, ya kan? Tarik ke liquid dapat CL. CL-nya berapa? 32 ya. Kita 32 atau polisi teman kalian 31,5. Oke, masalah. Terus C alpha-nya dapat berapa? Sekitar 42 atau di situ 42,5. Oke, nggak masalah juga. Tinggal dihitung kan? WL-nya berdasarkan rumus didapatkan yaitu nilainya 0,25. Tinggal W alpha-nya 1 dikurangi 0,25. Didapatkan hasilnya 0,77. Nah, sekarang nomor 3. Komposisi W alpha-nya itu di 37% nikel dan 63% Cu. Berarti kan di sini nikel ya, 23%. Contoh kita untuk kedua komposisi ini pada temperatur yang sama. Ya, misalkan kita set aja deh, misalkan di temperatur 1200 gitu kan. Kita lihat dua-duanya dalam kondisi 1200. W alpha nya ketika 37% nikel itu di mana? Berarti di sini ya. Sini lah, sini ya. 1200 dia pasarnya di mana? WA-nya, W alpha-nya di alpha. Berarti 100% alpha padat. Nah, kalau misalkan di WL 20% nikel pada 1200 itu di mana pasarnya? Di sini kan? Liquid. Jadi bisa terpadu apa tidak? Ya nggak bisa karena beda. Ya. Dari komposisinya juga beda. Karena apa? Ketika kondisi WL 20% nikel, dia fasenya ada di fase liquid. Sedangkan di fase W alpha 37% nikel itu dia di alpha. Fasenya sudah beda, tidak bisa dipadukan. Gimana bisa dipadukan? Ketika kondisinya mungkin sudah mencapai garis keseimbangan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Paham cara menghitung dulu deh, menghitung keseimbangannya, paham? Untuk mencari fraksi. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan dulu ya. Nah, selain binary phase diagram yang tadi, kita juga akan mempelajari binary eutectic system. Nah, ini lebih kompleks ya, lebih kompleks lagi karena fasenya udah banyak. Ada alpha, ada beta, ada liquid, ada fase alpha plus beta dan lain-lain. Dimana biasanya eutectic ini terjadi ketika dalam suatu campuran itu ada beberapa jenis fase campurannya, gitu ya. Nah, kita skill dulu nih, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya akhiri kelas hari ini, saya kasih tugas ya untuk tugas mandiri. Kalian kerjakan, deadline-nya kalian kerjakan sampai pertemuan berikutnya. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom.